Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis jasa bank. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai Rahmayani dan rekan saya Viola Christine Tarigan. Berikut merupakan poin materi dari pembahasan kami. Yang pertama, sejarah bank. Yang kedua, pengertian bank umum. Yang ketiga, tujuan jasa bank. Yang keempat, jenis-jenis jasa pada bank umum. Yang kelima, clearing. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama, sejarah bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Bank-bank yang ada di antara lain yang pertama, The Javens N.V., yang kedua, The Postport Bank, yang ketiga, Holt and Spear Bank, yang keempat, The Algemeen Post Credit Bank, yang kelima, NHM, yang keenam, NHB, yang ketujuh, The Escompo Bank N.V., dan yang terakhir, Netherlands Indiske Handelsbank. Untuk materi yang kedua, ada pengertian bank umum. Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta, nasional, devisa, bank-bank swasta nasional non-devisa, dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, dana tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga mempunyai tugas sebagai pengaturan dan pengawasan. Bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, antara lain yang pertama, lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, yang kedua, pelaksanaan kebijakan moneter, yang ketiga, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun secara individual. Materi selanjutnya tentang tujuan jasa perbankan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis jasa pada bank umum. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah uang dan tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Transfer dibagi menjadi dua. Yang pertama, transfer keluar. Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Media untuk melakukan transfer ini adalah secara tertulis maupun melalui kawat. Pembatalan transfer keluar. Bila terjadi pembatalan transfer, haruslah diperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan bila transfer keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang, dan untuk itu bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa stop payment kepada cabang pembayaran. Yang kedua ada transfer masuk. Transfer masuk di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang beneficiary. Dalam hal ini, bank membayar akan membubuhkan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena si nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer. Cara untuk pembatalan transfer masuk, jika terjadi pembatalan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada beneficiary. Bila ternyata belum,
akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan. Poin kedua ada inkasso. Inkasso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Warkat inkasso. Warkat inkasso tanpa lampiran yaitu warkat inkasso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, biljet, giro, wesel, dan surat berharga. Warkat inkasso dengan lampiran lain yaitu warkat inkasso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lain seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. Jenis inkasso yang pertama, inkasso keluar. Inkasso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini, bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri. Yang kedua, inkasso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkasso, masuk bank hanya memberi kecukupan dari nasabah yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Yang ketiga ada letter of credit. Letter of credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pemberi kerja LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan peta tersebut di perjanjian yang dapat difasilitasi terbatas hanya pada perjanjian jual beli, sedangkan ke atas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Jenis dan manfaat letter of credit. Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu pembatalan, cara pembayaran lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ruang lingkup transaksi. LC impor adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa melewati batas-batas negara. Yang kedua, LC dalam negeri atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, saat penyelesaian. Sheet LC adalah LC penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba. Yang kedua, Usen LC adalah ilusi yang penangguhan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo tidak lebih lama dari 80 hari. Yang ketiga, pembatalan. Reversible LC adalah ilusi yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran atau beneficiary LC. Jenis ini biasanya digunakan sebagai bakal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final. Yang kedua, irreversible LC adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau dirubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan reversible atau irreversible, maka hal tersebut dianggap sebagai irreversible LC. Yang keempat ada pengalihan hak. Transferable LC adalah LC yang diberikan kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali. Yang kedua, Untransferable LC adalah ilusi yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Yang kelima, cara pembayaran kepada beneficiary. Yang pertama, non-restricted adalah suatu pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin atau nasabah bank tersebut cedera janji, maka pihak bank akan menerbitkan sheet LC untuk kepentingan yang menerima jaminan atau beneficiary. Yang kedua, red close LC adalah LC yang memperkenalkan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary LC yang diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar-benar percaya pada reputasi beneficiary. Yang ketiga, clean LC adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat dilakukan hanya atas dasar kwitansi VCLC tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang. Selanjutnya tentang clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Mekanisme clearing.
Yang pertama, peserta terdiri dari peserta langsung aktif, yang kedua peserta langsung pasif, yang ketiga peserta tidak langsung. Yang kedua ada proses. Pertama, siklus clearing nominal besar, yang kedua siklus clearing retail. Yang ketiga, fasilitas bagi peserta meliputi yang pertama, informasi hasil clearing, yang kedua, laporan hasil proses clearing, yang ketiga, rekaman data warkat yang diterima, yang keempat, salinan warkat dan permintaan ulang atas laporan hasil proses clearing, yang kelima, investigasi selisih, dan yang terakhir, pengujian kualitas nikotin. Yang keempat, statement. Yang pertama, dasar perhitungan dalam keringat elektronik di bawah 100 juta adalah data keuangan elektronik perhitungan hasil clearing akan tercermin dalam bilet saldo clearing yang dapat bersaldo kredit atau menang atau kalah. Hasil ini dilakukan langsung ke rekening giro tiap bank di Bank Indonesia tanpa melihat kecukupan dana. Baik, dari materi kami menarik kesimpulan. Dari pemaparan tulisan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jasa perbankan sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang dimasuki oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perekonomian. Untuk itu, pengetahuan mengenai banyak dan berbagai produk jasanya harus dipupuk sedini mungkin meski hanya sebatas pengetahuan saja, sehingga pengetahuan semakin meningkat dan mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai jasa produk perbankan. Baik, sekian pembahasan kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.